Berlatar belakang di Shanghai pada tahun 1928, film ini dimulai dengan memperlihatkan peperangan besar di antara dua organisasi gangster terbesar yang ada di kota itu dalam perebutan kekuasaan di kota Shanghai. Di bawah derasnya air hujan yang turun membasahi tempat peperangan itu, kedua gangster itu pun saling beradu pukulan dan senjata demi mempertegas tentang siapakah yang layak memimpin kota Shanghai di antara kedua gangster itu. Namun peperangan itu hanyalah sebuah permulaan peristiwa dari beberapa rentetan kejadian yang ada di kota tersebut. Dan cerita ini dimulai ketika 3 bulan yang lalu pada sebuah tempat perjudian yang ada di kota Shanghai. Seorang pemuda bernama Zhou Fang kala itu terlihat sedang melakukan perjudian dengan bertaruh pada seekor katak dalam sebuah permainan judi yang ada di sebuah klub malam. Namun meskipun dirinya sudah sering kali bermain judi di sana, malam itu bukanlah menjadi malam yang baik bagi dirinya, lantaran hanya kekalahan demi kekalahan yang dia dapatkan saat itu. Setelah bermain, Fang menyempatkan dirinya untuk sekedar duduk menghilangkan stresnya di dalam klub malam itu, lantaran tempat tersebut juga merupakan salah satu lokasi hiburan malam paling terkenal yang ada di kota Shanghai. Akan tetapi karena malam itu merupakan malam yang buruk bagi dirinya, dia pun tak sengaja harus terlibat dalam sebuah keributan di antara kedua gangster yang terjadi di dalam klub malam itu. Seorang laki-laki bernama Lan datang ke sana dengan membawa beberapa anak buahnya untuk mengobrak-ngabrik tempat tersebut karena gangster Longde sebelumnya telah berani mengusik wilayah kekuasaan mereka. Dia berencana menghabisi Lin Hai, kaki tangan Longde yang juga pemilik dari klub malam tersebut, untuk sekedar memberikan peringatan kalau mereka lah bos yang sesungguhnya. Fang sebenarnya tidak mau ikut campur dalam permasalahan kedua gangster tersebut. Namun gara-gara dia terkena sebuah botol yang mendarat tepat di kepalanya, dia pun terpaksa ikut bertarung membantu Lin untuk melawan para preman-preman tersebut. Keributan itu pun akhirnya berhenti setelah Lin Hai berhasil membuat Lan menyerah memohon ampunan kepadanya. Bahkan Lan akan mengembalikan sebuah wilayah yang dirinya telah rampas dari gangster Longde sebagai perjanjian damai di antara kedua gangster. Namun karena merasa gangster Longde lebih besar dari gangster Lan, Lin Hai menolak permintaan damai dari dirinya, yang kemudian menyayat lengan kiri Lan agar Lin Hai bisa mendapatkan sebuah surat perjanjian kekuasaan wilayahnya dari cap darah jari milik Lan. Di pagi harinya, ayah Fang yang bernama Zhou mendapatkan kunjungan sahabatnya dari Guanzhong dengan tujuan meminta bantuan kepada dirinya. Chuan Yi mengatakan kalau Guanzhong sedang mengalami kemarau hebat selama 2 tahun belakangan ini, sehingga menyebabkan krisis pangan berkepanjangan yang mengakibatkan tewasnya banyak orang di Guanzhong. Zhou yang juga merupakan pemimpin tertinggi dari asosiasi para gangster di Shanghai, lalu memberikan santunan atas nama dirinya sejumlah 200.000 yuan, dan juga memberikannya bantuan 200.000 yuan lagi atas nama pemimpin area konsensi. Chuan Yi sangat senang mendengar hal tersebut dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya karena mau membantu saudara-saudaranya yang ada di Guanzhong. Setelah Chuan Yi meninggalkan rumahnya, Zhou lalu memarahi putranya di depan kakaknya yang bernama Ming yang semalam terlibat dalam kegaduhan di klub malam. Dia meminta putranya itu untuk berpikir lebih dewasa lagi, seperti halnya kakaknya, daripada dia terus-terusan bertindak sesuka hati yang bisa menyebabkan dirinya kehilangan rasa hormat. Tak lupa ayahnya juga meminta Fang untuk menghadiri rapat asosiasi yang diadakan besok karena Zhou berharap putranya itu kelak bisa menjadi pemimpin tertinggi konsensi di Shanghai. Hari pun berlalu, terlihat Fang kini berada di ruang tunggu area konsensi untuk menghadiri sebuah rapat yang diadakan asosiasi para gangster. Dia sebenarnya berniat ingin kabur dari sana, namun Yue yang merupakan kakak pertamanya mencegah untuk kabur karena keberadaan mereka di sini adalah untuk mempertegas kepemimpinan ayah mereka. Fang pun menuruti ucapan kakaknya, yang kemudian duduk di sana lagi hingga tak sengaja bertemu dengan Lin Hai yang ternyata juga berada di sana. Lin Hai tak menyangka kalau Fang adalah tuan muda dari keluarga Zhou, yang kemudian mengucapkan terima kasih atas bantuannya karena malam itu dia belum sempat mengatakan kepadanya. Lin Hai pun lalu berpesan kepadanya jika sewaktu-waktu nanti dirinya membutuhkan bantuan darinya, dia boleh mencarinya karena dia pasti akan membalas kebaikannya tempo hari.
Segera setelah itu, rapat pertemuan dari para ketua gangster-gangster yang ada di Shanghai pun dimulai. Tak lupa mereka semua berdoa lebih dahulu kepada dewa mereka sebelum mereka memulai rapat pertemuan itu, sekaligus mengingatkan lagi kepada mereka semua tentang 10 peraturan larangan asosiasi mereka. Di hadapan para pemimpin gangster di Shanghai, Zhou mengingatkan lagi kepada mereka semua tentang pentingnya kerukunan dalam asosiasi, agar tidak terjadi perselisihan yang tidak perlu hingga menyebabkan nyawa harus melayang. Zhou lalu bertanya kepada Zheng Longdi tentang kenapa dia harus menindas adik kandung Zhao Lin tanpa alasan yang jelas, dan juga mengapa dia merampas area kekuasaannya. Longdi pun mengatakan kalau Zhao Lin lah yang mencari masalah terlebih dahulu, sehingga dia harus membalas perbuatannya itu. Zhao Lin pun melakukan pembelaan atas tuduhan tersebut, apalagi adiknya telah menjadi korban atas peristiwa itu. Dia tidak bisa menerima semua perbuatannya tersebut, sehingga dia ingin Longdi diadili sesuai aturan yang berlaku dalam asosiasi. Lin Hai pun tak bisa menerima kalau tuannya harus dihukum karena perbuatan yang dia lakukan, lantaran dia sendiri siap menerima hukuman yang diberikan oleh asosiasi. Segera setelahnya, Lin Hai pun memutuskan dirinya sendiri di hadapan semua orang sebagai hukuman atas perbuatan yang dia lakukan. Namun meskipun begitu, Zhao Lin sepertinya belum ikhlas menerima hal tersebut, yang malah membuat Zhou marah karena Zhao Lin malah bersikap tidak hormat dalam asosiasi. Zhou sekali lagi memperingatkan kepada mereka semua tentang pentingnya menjalankan aturan di dalam asosiasi, karena hal tersebutlah yang membuat asosiasi mereka bisa bertahan sangat lama. Saat asosiasi baru didirikan dulu, mereka semua telah menetapkan sebuah aturan untuk tidak menyentuh narkotika, karena jika mereka menjual barang haram tersebut, maka sama saja mereka berkomplot dengan orang barat untuk menjerumuskan dan mengkhianati orang Tiongkok. Negara ini sedang dalam krisis yang hebat, jadi jika barang siapa yang berani untuk menjual opium di wilayah mereka, maka dirinya tidak akan segan-segan melakukan peperangan. Hari pemilihan ketua asosiasi baru akan segera tiba, dan jika dirinya terpilih lagi duduk di posisi ini, maka dia akan menegakkan aturan yang lebih keras tentang larangan peredaran narkotika di wilayah Shanghai. Sepulangnya dari konsensi, Longdi merasa kalau Zhou terlalu banyak membuat aturan-aturan yang sangat menyusahkan dirinya. Apalagi selama ini, dia diam-diam telah menjual opium di kota ini. Dia berencana untuk maju dalam pemilihan ketua asosiasi, agar semua aturan yang bisa menguntungkan dirinya dijalankan oleh semua pihak. Setibanya Longdi di rumahnya, dia dikejutkan dengan kehadiran putranya yang bernama Zheng Yuyang, karena setahu dirinya, putranya tersebut berada di luar negeri untuk bersekolah. Namun meskipun dirinya sudah lama tidak bertemu dengan putranya itu, Longdi nampak tidak begitu senang dengan kehadirannya, lantaran dia menganggap kalau putranya itu belumlah pantas mengurus bisnis-bisnisnya. Dirinya memanglah putra kandungnya, meskipun lahir dari rahim seorang wanita penghibur. Namun untuk semua urusan bisnis-bisnisnya, Longdi lebih mempercayai Lin Hai meskipun dia hanyalah anak angkatnya. Pagi harinya ketika Tuan Zhou sedang berada di tempat tukang pangkas rambut untuk mencukur jenggotnya, dia dikejutkan oleh beberapa orang yang masuk ke sana dengan niatan membunuh dirinya setelah orang-orang tersebut menghabisi semua anak buahnya yang berjaga di luar sana. Kematian ayahnya jelas membuat Fang sangat marah, sehingga membuatnya ingin sekali menuntut balas kepada orang-orang yang diduga menjadi penyebab kematian ayahnya. Kedua kakaknya sempat menahan kepergiannya, apalagi kepala inspektur kepolisian Shanghai yang bernama Rong mengingatkan kepada mereka semua kalau ini merupakan wilayah konsensinya. Jadi jika ada pembunuhan di wilayahnya, itu adalah merupakan tugasnya. Namun sepertinya Fang yang sudah terlanjur memendam kemarahan tidak peduli dengan perkataan inspektur Rong, yang kemudian tetap melanjutkan niatannya untuk membunuh Zhao Lin. Zhao Lin berusaha untuk lari dari tempatnya, karena Fang telah membabi buta dalam menyerang wilayahnya tanpa memperdulikan segala penjelasannya. Akan tetapi setelah mereka berdua tak lama berada di luar lokasi judi milik Zhao Lin, tiba-tiba tempat perjudian tersebut meledak setelah adanya bom yang terpasang di dalam lokasi perjudian itu. Sementara itu, di rumah milik Longdi, Zheng bertemu dengan dua orang pembunuh bayaran tersisa yang ditugaskannya untuk membunuh Zhou, karena ternyata dalam utama pembunuhan Zhou adalah Longdi. Longdi juga sempat mengapresiasi keberhasilan mereka, karena mereka berdua juga berhasil menaruh peledak di tempat perjudian milik Zhao Lin. Namun, apresiasi tersebut hanyalah sebuah ungkapan kekecewaannya dirinya sebelum dia menembak mereka berdua.
Longde sebenarnya sangat marah kepada putranya, lantaran dia tidak becus mengurusi permasalahan ini. Karena jika putranya tetap membiarkan pembunuh Zhou masih hidup, itu malah akan menyebabkan masalah yang lebih besar di lain waktu. Berpikirlah lebih jauh ke depan, dan jangan selalu menyuruh orang lain untuk membereskan semua masalah yang telah dia perbuat. Fang pun terbangun dari pingsannya setelah dia selamat dari ledakan tersebut, dan kini berada di rumah sakit bersama dengan kedua kakaknya. Ming meminta adiknya tersebut untuk bersikap lebih dewasa lagi dalam bertindak, karena perbuatan egoisnya itu malah membuat dua orang yang ikut bersamanya mati terkena ledakan itu. Inspektur Rong kini turut campur juga setelah rentetan kejadian yang ada di Shanghai, jadi mereka sekarang harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Menurut informasi yang dia dengar, baru saja gangster Longde mengangkut sejumlah opium dari dermaga ke pusat komersial, dan menduga kalau semua ini merupakan sebuah rencana yang telah disusun oleh Longde termasuk pembunuhan ayah mereka. Jue lalu meminta kedua adiknya itu untuk menunda urusan ayah mereka, karena prioritas utama mereka saat ini adalah mencegah opium milik Longde beredar di Shanghai, yang nantinya pastinya akan menyebabkan negara hancur. Bagaimanapun caranya, Ming harus menjadi ketua asosiasi dalam pemilihan nanti, agar mereka bertiga bisa terus menjalankan amanat ayahnya dalam memberantas opium di kota ini. Ming mencoba mencari informasi dari Da Zhuang tentang siapakah pembunuh dari ayahnya, karena selama ini dia adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mengawasi Longde, tetapi kenapa ayahnya malah bisa menjadi korban pembunuhan. Da Zhuang mengatakan kalau selama ini dia senantiasa mengawasi Zheng Longde, namun dia tidak tahu kalau Longde telah menyiapkan sebuah rencana yang tidak dia ketahui dengan menyerahkan urusan ini kepada putranya. Jika melihat situasi yang terjadi sekarang, banyak gangster yang akan memberikan suaranya kepada Longde. Jadi dia meminta Ming untuk berhati-hati, karena setelah ini semua kemungkinan terburuk bisa saja menimpa semua anggota keluarganya. Di klub malam Longde, terlihat semua para pengunjung di sana kini bebas menikmati opium miliknya setelah tidak ada lagi orang yang mengganggu dirinya berjualan opium di Shanghai. Namun meskipun begitu, dia tidak puas dengan apa yang dirinya dapatkan, lantaran orang-orang Inggris yang bekerja sama dengannya malah mendapatkan uang yang lebih banyak dari dirinya. Di hadapan para sekutunya, dia berjanji kalau dirinya akan menetapkan sebuah aturan baru setelah dirinya menjadi ketua, agar orang-orang asing itu tahu tentang siapakah orang yang paling berkuasa di Shanghai, meskipun dirinya akan mendapatkan perlawanan dari Mian yang juga akan menjadi kandidat dari ketua asosiasi. Bocah ini memang masih ingusan, akan tetapi karena dia sudah menjadi ketua untuk 3 periode, mungkin dirinya sudah menetapkan dasar yang baik untuk putranya. Namun jika dia gegabah untuk berbuat sesuatu pada anggota keluarga Zhou, gangster lainnya pasti juga akan berspekulasi tentang dirinya. Maka lebih baik untuk saat ini dia menahan dirinya untuk bertindak, karena dia akan memilih memberikan teror kepada keluarga Zhou seperti sebuah kiriman yang berisi kepala Da Zhuang yang saat ini diterima oleh keluarga Zhou. Sementara itu di suatu tempat, Zheng terlihat sedang menyiksa seorang laki-laki petugas pelabuhan yang bertugas menerima barang-barang ilegal milik ayahnya. Dia bertanya kepadanya tentang kenapa dirinya menjadi orang terakhir yang mengetahui kalau barang-barang yang berisikan opium milik ayahnya ditahan oleh orang Inggris. Apakah dia melihat dirinya sama seperti yang dilihat ayahnya? Kalau dia hanyalah anak haram yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menjadi pajangan saja. Quan mengatakan kepada Zheng kalau area konsesi umum juga dikendalikan oleh para orang Inggris, jadi mereka berhak menahan barang yang mereka miliki. Dirinya juga tidak bermaksud untuk tidak memberitahunya tentang masalah ini, karena berpikiran kalau Zheng sama saja dengan ayahnya. Namun Zheng yang sudah terlanjur kesal kepada Quan tidak peduli dengan segala penjelasannya, yang lalu mengambil sebuah kapak untuk membunuhnya. Segera setelah itu, Zheng menemui ayahnya untuk bertanya kenapa opium miliknya ditahan oleh orang Inggris di area konsesi. Bukankah seharusnya mereka bisa bertindak untuk mengambil barang miliknya yang ditahan oleh mereka? Longde mengatakan kalau dirinya ingin meminta keuntungan hasil penjualan opium dibagi sama, tetapi orang-orang Inggris itu menolak permintaannya. Maka dari itu, mulai saat ini dia tidak akan peduli lagi dengan mereka, karena masih ada orang Prancis ataupun orang Jepang yang mau bekerja sama dengan dirinya jika dia telah menjadi ketua asosiasi. Semua orang-orang dari negara luar pasti akan mengantre untuk bekerja sama dengan dirinya, jadi dirinya tidak perlu khawatir tentang bagaimana kelangsungan bisnis mereka. Mendengar penjelasan ayahnya, Zheng nampaknya makin bersemangat, apalagi dia mempunyai rencana untuk merebut mayoritas dermaga di area konsesi Prancis yang saat ini ada di tangan Aula Toming. Namun lagi-lagi keinginan putranya tersebut kembali dia tolak, sebab pemilihan akan segera dimulai, karena nantinya perbuatannya tersebut bisa jadi masalah yang besar untuk dirinya bila mereka berselisih dengan mereka saat ini.
Lebih baik saat ini dirinya mengikuti saran yang diberikan oleh Lin Hai, yang dengan akan memanfaatkan gangster Zhao Lin dan yang lainnya untuk melawan Aula Toming, dan mereka akan datang ke sana sebagai penyelamat mereka. Melihat kalau ayahnya lebih percaya kepada kakak angkatnya, Zhang pun memutuskan untuk ikut bersama dengan Lin Hai menuju ke dermaga Aula Toming, meskipun sebenarnya ayahnya sempat ragu kepada dirinya yang berencana ikut dengan Lin Hai. Setelah berhasil memainkan sedikit sandiwara mereka, Zhang mengatakan kepada Yuan kalau gangster Long dia tidak bisa tinggal diam begitu saja setelah mereka mendengar kejadian penyerangan ini. Maka setelah mereka berhasil membantu dirinya mengalahkan para gangster yang menyerang dermaga ini, Zhang berharap kalau mulai hari ini dermaga miliknya akan terus mereka jaga, sehingga dirinya tidak perlu khawatir lagi dengan apa yang akan terjadi di dermaga. Namun nampaknya karena ucapan Zhang yang ceroboh tersebut malah membuat Yuan berpikir kalau gangster Long dia ada di balik semua ini. Zhang tiba-tiba memukulnya karena Yuan telah berani menuduh gangster ayahnya ada di balik semua kejadian ini. Bahkan dirinya membunuh Yuan, yang tentunya membuat Lin Hai tak habis pikir dengan apa yang telah dia lakukan. Sekembalinya mereka ke rumah, Zhang dipukuli ayahnya karena bertindak tidak sesuai dengan rencana mereka. Bahkan bisa saja karena perbuatannya itu malah membuat ayahnya kalah dalam pemilihan ketua asosiasi. Ini bukanlah tentang uang dan keuntungan semata yang bisa membuat dirinya paham. Mendengar hal tersebut, membuat Zhang merasa sangat hina di depan mata ayahnya, karena satu-satunya orang yang paling meremehkan kemampuannya adalah dirinya. Malam harinya, di klub malam gangster Longde, Fang beserta dengan beberapa anak buahnya datang ke sana, berniat untuk membunuh Zhang karena telah menghabisi nyawa Da Zhuang. Aksinya sempat ditahan oleh Lin Hai yang kebetulan juga berada di sana sebelum sebuah tembakan mengenai salah satu anak buah Fang beserta dengan para polisi yang juga berada di tempat tersebut. Mian dan Yue lalu berada di kantor polisi bermaksud berdamai dengan menyerahkan beberapa syarat yang diminta oleh Zhang demi membebaskan adik mereka dari dalam penjara. Zhang mengatakan kalau ini saja tidaklah cukup untuk dirinya berdamai dengan mereka, apalagi mereka telah menuduh dirinya yang telah membunuh Da Zhuang tanpa adanya bukti, meskipun mereka telah memohon maaf kepadanya. Bukankah gangster Yu paling mementingkan sebuah aturan? Jadi jika mereka ingin berdamai dengannya, adiknya harus menjalankan hukuman sesuai dengan aturan di asosiasi mereka. Merasa kalau Zhang terlalu bertele-tele dengan ucapannya, Yue pun lalu menusukkan pisau ke tangannya agar Zhang merasa puas dengan segala keinginan yang ada di pikirannya. Segera setelah itu, Fang pun akhirnya dibebaskan dari dalam sel tahanan. Akan tetapi sebelum tiga bersaudara ini pergi dari kantor kepolisian, Inspektur Rong berpesan kalau kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena orang Prancis belum bisa menerima kekacauan yang terjadi di area konsesi Prancis. Pemilihan juga ada di depan mata, dan banyak orang yang saat ini sedang mengawasi mereka bertiga. Dirinya tidak bisa menjamin keselamatan mereka bertiga di saat keadaan seperti ini, jadi berhati-hatilah dalam bertindak. Mereka bertiga pun kini telah kembali ke rumah mereka untuk membahas rencana mereka membalaskan perbuatan yang telah dilakukan gangster Longde kepada mereka. Namun karena banyak bawahan mereka yang memilih untuk mengundurkan diri setelah kehancuran pelan-pelan dari gangster Zhou, mereka pun terpaksa harus memutar otak demi memuluskan rencana mereka. Akan tetapi mereka pun juga tidak bisa gegabah dalam bertindak karena terlalu banyak pihak yang juga sedang mengawasi pergerakan mereka. Jadi jika mereka melakukan kesalahan sedikit pun, mereka akan terkena diskualifikasi dalam pemilihan pemimpin tertinggi asosiasi. Merasa mendapati jalan buntu, tiba-tiba Fang mempunyai sebuah ide yang dimana mereka bisa bertindak meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, yaitu memanggil seseorang kenalan lama mereka untuk membereskan semua masalah mereka tanpa mereka harus ikut campur tangan. Orang itu lalu bergerak sesuai perintah yang diberikan keluarga Zhou untuk menghabisi semua sekutu-sekutu dari Longde agar pemilihan ketua asosiasi bisa berjalan sesuai dengan rencana mereka. Dimulai dari Wang yang dibunuh di dalam toilet, Jia yang terbunuh di dalam mobilnya, hingga Qian yang mati akibat racun di dalam minumannya. Kematian dari mereka bertiga jelas membuat Inspektur Rong semakin pusing dengan situasi yang saat ini terjadi di Shanghai. Apalagi pemilihan ketua asosiasi akan segera dimulai. Belum lagi dia mendapatkan tekanan dari atasannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Inspektur Rong lalu ingin mendamaikan semuanya agar mereka melupakan semua yang pernah terjadi dan lebih baik mulai hari ini mereka semua bekerja sama untuk menjadi kaya bersama-sama. Namun sepertinya Longde tidak bisa menerima hal tersebut karena banyak sekutunya yang mati tanpa sebab yang jelas. Semua orang di Shanghai tahu kalau dirinya sedang bersaing dengan Mian untuk jabatan ketua asosiasi. Jadi mungkin semua ini ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Tiba-tiba seseorang masuk dalam rapat pertemuan tersebut dan ternyata itu adalah Zhao Lin.
Semua orang pun kaget melihat dirinya yang masih hidup, namun tidak dengan keluarga Zhou karena orang yang sebelumnya bekerja sama dengan mereka adalah dirinya. Fang mengatakan, kalau di saat ledakan itu terjadi, dirinya menyadari kalau Zhaolin bukanlah pembunuh ayahnya. Jadi dia membawanya untuk pergi bersembunyi untuk sementara waktu sambil menyembuhkan luka-lukanya. Zhaolin mengatakan kalau dirinya lah yang membunuh Qian, Wang, dan juga Jie karena sepengetahuannya mereka bertiga lah yang telah menghancurkan tempat perjudiannya. Apa yang dilakukannya itu tidaklah salah, karena sesuai perkataan dari Longde, nyawa dibayar dengan nyawa. Jadi apa yang telah dilakukannya itu sudah impas terhadap mereka. Longde tidak bisa menerima begitu saja dengan segala ucapan Zhaolin, karena tidak ada saksi hidup yang bisa membuktikan semua ucapannya tersebut. Mendengar hal tersebut, Fang pun berpikir kalau Longde memang masih sengaja mengincar Zhaolin untuk bertanggung jawab atas pembunuhan ketiga sekutunya. Padahal sedari awal pertemuan ini, Inspektur meminta mereka berdamai, melupakan semua hal yang pernah terjadi. Maka dirinya pun lalu mengajak gangster Longde untuk memainkan sebuah permainan sesuai aturan di dalam asosiasi. Jika dia kalah, gangster Longde tidak boleh mengganggu Zhaolin lagi. Akan tetapi jika dirinya kalah, gangster Zhou akan mundur dari pemilihan ini. Dirinya ingin Jie yang memainkan permainan ini. Akan tetapi ini bukanlah permainan biasa, melainkan sebuah permainan pertaruhan nyawa. Mereka akan menggunakan pistol milik Inspektur Rong yang telah diambil butir pelurunya dengan hanya menyisakan satu saja yang masih ada di dalam sana. Permainan pun dimulai. Putaran demi putaran dari selongsong pistol tersebut pun berputar seiring permainan ini berjalan. Hingga akhirnya, giliran terakhir Zhang yang pasti mati jika dia menekan pelatuk pistol tersebut, karena butir peluru itu berada di ujung permainan mereka berdua. Dari awal permainan sebenarnya dia sangat takut untuk bermain permainan ini. Namun karena dia ingin membuktikan kepada ayahnya kalau dia bisa jadi penerus yang baik bagi gangster ayahnya, dirinya tidak peduli dengan kematian. Namun setelah permainan itu sampai di ujung, ayahnya malah seperti tidak peduli dengan dirinya, hingga menghentikan permainan tersebut dan mengaku kalah dalam permainan ini. Setelah pertemuan itu, keluarga Zhou pun kembali ke rumah untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Meskipun sebenarnya Yue dan Mian terkejut dengan tindakan yang dilakukan adiknya di pertemuan tadi. Akan tetapi, berkat hal tersebut, dukungan terhadap Mian dalam pemilihan ketua asosiasi menjadi bertambah. Sehingga saat ini dukungan terhadap mereka sudah sebanding dengan gangster Longde. Sementara itu, di kediamannya, Longde bertemu dengan perwakilan Inggris untuk membahas bisnis lanjutan opium mereka. Karena sampai sekarang, Longde belum menerima tuntutan mereka. Longde pun mengatakan, kalau dia sudah mengatakan dengan jelas, bila dia tidak mau untuk bekerja sama lagi dengan mereka. Situasinya untuk kedepannya sudah berubah, apalagi pihak Inggris tidak menerima proposal pembagian keuntungan yang dia tawarkan kepada mereka. Setelah dirinya menjadi ketua asosiasi, pasti banyak pihak yang mau bekerja sama dengannya dengan pembagian keuntungan yang adil. Jadi buat apa? Dirinya harus bekerja sama dengan pihak yang tidak mau bekerja sama dengannya. Mendengar hal tersebut, Johnny pun sangat kesal kepada Longde karena dia telah membatalkan perjanjian kerjasama sepihak dengan mereka dan berkata dalam dialek bahasa Inggris kalau dirinya pasti akan membayar semua untuk keangkuhannya. Akan tetapi, Zhang yang mengerti dengan bahasa itu malah mengatakan kepada ayahnya kalau Johnny akan mempertimbangkan lagi perjanjian ini. Segera setelah itu, Zhang dan Johnny pun bertemu di suatu tempat untuk membahas rencana diam-diam terselubung Zhang dalam bisnis opium ini. Sementara itu, di kediaman Zhou, Mian terlihat sedang bersiap menuju ke stasiun kereta api untuk mengambil peluru dan pistol yang dikirimkan oleh Chuanji. Fang sempat melarang kakaknya untuk pergi, karena sudah terlalu larut malam, apalagi besok adalah hari pemilihan ketua asosiasi. Namun Mian mengatakan kepada adiknya, kalau dia akan segera menyelesaikan pekerjaannya daripada harus menunggu esok hari, karena senjata-senjata ini sangatlah penting sebagai cadangan persenjataan di kota Shanghai. Sesampainya Mian di stasiun kereta, dia segera memerintahkan semua bawahannya untuk memindahkan kotak kayu berisikan senjata api. Lantaran dirinya sudah berjanji kepada adiknya kalau dia akan segera pulang kembali ke rumah. Namun setelah Mian mencoba untuk mengecek lagi barang-barang yang dikirimkan oleh Chuanji, ternyata di dalam kotak itu malah berisikan ratusan kilogram opium milik Zhang yang sengaja ditukarkan oleh dirinya agar terkesan selama ini gangster Zhou adalah pengedar opium sebenarnya. Itu dia lakukan setelah keberhasilannya bernegosiasi dengan Johnny. Karena jika Mian menjadi ketua asosiasi, maka mereka tidak akan mempunyai kesempatan mengedarkan barang-barang terlarang itu di Shanghai. Jadi dia harus melakukan manipulasi agar semua rencananya berjalan sesuai dengan rencana, termasuk membunuh Mian di tempat narkoba itu berada. Kematian Mian jelas membuat gangster Zhou semakin terpuruk. Apalagi bawahan kepercayaan mereka satu persatu mulai meninggalkan keanggotaan, termasuk Jun dan Bai yang sangat terpaksa keluar dari gangster Zhou karena Fang tidak bisa lagi membayar gaji mereka. Sedangkan mereka mempunyai keluarga yang harus mereka hidupi. Bahkan Fang meminta Jui untuk membereskan barang-barang milik mereka karena dirinya tidak bisa menjamin dengan apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan.
Malam harinya terlihat Longdi sedang merayakan kemenangannya lantaran dirinya berhasil memenangkan pemilihan ketua asosiasi. Namun meskipun begitu, banyak dari para anggota asosiasi yang tidak bisa menerima kalau Longdi menjadi ketua asosiasi karena tindakan-tindakan mereka yang terlalu kejam selama ini. Tak lama setelah itu, Fang pun datang ke klub malam tempat Longdi merayakan kemenangannya. Dengan penuh amarah dan dendam, dia memperingatkan orang-orang yang tidak berhubungan dengan gangster Longdi agar segera keluar karena dia tidak mau melawan mereka. Segera setelah itu, Zheng pun segera memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang dan menghabisi Fang di tempat tersebut. Karena siapapun yang menjadi musuhnya kini, dia harus mendapatkan hukuman kematian. Zheng berteriak kepadanya, jika dia menginginkan nyawa ayahnya, cobalah untuk naik tangga di ruangan ini, karena ayahnya berada di ruangannya. Namun dia ragu kalau Fang bisa melakukannya, karena dia hanya sendiri melawan ratusan anak buahnya yang berjaga di klub malam miliknya. Setelah berhasil menghabisi sebagian anak buah Longdi, Fang pun berhasil masuk ke dalam ruangan Longdi berniat untuk membunuhnya. Namun setelah dirinya menemukan Longdi, dia malah terkejut melihat Longdi yang ternyata sudah terbujur kaku duduk di atas kursinya. Fang lalu memilih untuk kabur dari tempat tersebut, karena Zheng berhasil mengikutinya bersama dengan puluhan anak buahnya. Dia mencoba berlari menjauh dari sana, hingga Lin Hai datang menyelamatkan dirinya. Fang bertanya tentang kenapa dirinya menyelamatkannya, padahal dia sudah bertekad mati di tempat tersebut. Namun setelah dia melihat mayat Longdi, dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan setelah itu. Lin Hai mengatakan kalau dia pernah berutang nyawa padanya, jadi ini adalah balasan dari pertolongan yang pernah dia berikan kepadanya. Dirinya sebenarnya juga telah mengetahui kalau ayah angkatnya itu mati bukan karenanya, lantaran sebelum dia datang, dirinya telah menemukan Longdi dalam keadaan tak bernyawa. Hanya saja dia tidak tahu tentang siapakah pelaku pembunuh ayah angkatnya. Fang lalu bertanya kepadanya tentang bagaimanakah rencananya selanjutnya setelah Longdi mati. Apakah dia akan tetap terus hidup demi keinginan orang lain? Lin Hai hanya terdiam tidak menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi satu hal yang pasti, dia akan mencari tahu tentang siapakah yang telah membunuh ayah angkatnya. Beberapa hari setelah penyerangan itu, Inspektur Wang mendapatkan informasi dari bawahannya kalau dia belum bisa untuk menemukan di mana keberadaan dari Fang saat ini. Dia juga sudah bertemu dengan Lin Hai. Akan tetapi saat ini dia bukanlah orang yang akan menjadi penerus gangster Longdi, karena Zheng telah mengambil alih pucuk kepemimpinan. Saat ini Zheng sedang bekerja sama dengan orang Inggris dan usahanya cukup berjaya. Jadi menurutnya, hal ini tidak akan berlalu semudah itu. Zheng pun akhirnya melakukan pergerakan demi mencari di mana keberadaan Fang dengan mendatangi semua mantan anak buahnya dan mengatakan untuk jangan pernah membantu Fang dalam keadaan apapun, karena jika mereka berani untuk membantunya, maka mereka akan menjadi musuhnya. Yue menemui adiknya dengan membawa sekoper emas setelah Yue menuruti permintaan adiknya itu untuk menjual rumah mereka. Dia tidak tahu dengan apa yang adiknya pikirkan saat ini. Namun sebagai seorang kakak, dia pun tidak akan membiarkan adiknya untuk berjalan sendirian. Fang pun lalu menunjukkan kepada kakaknya sebuah surat perang yang ditujukan kepada Zheng lantaran dia tidak ingin melihat organisasi yang didirikan oleh ayahnya ini musnah begitu saja. Yue pun mengerti dengan keinginan adiknya tersebut. Namun dia berpesan kepada adiknya untuk kembali hidup-hidup karena hanya dirinya lah saja yang kakaknya miliki saat ini. Zheng pun akhirnya menerima surat tantangan perang dari Fang yang bahkan surat tantangan perang tersebut dimuat di dalam koran. Zheng yang menyadari kemampuannya dalam bertarung sangat lemah lalu minta Lin Hai untuk ikut bersamanya melakukan pertarungan akhir dengan gangster Zhou sesuai aturan dermaga. Apalagi Fang pasti akan datang sendirian lantaran tidak akan ada satupun orang yang akan membantu dirinya. Wen, orang kepercayaan Lin Hai, bertanya kepada dirinya tentang kenapa dia mau ikut berperang bersama dengan Zheng, padahal dia tidak perlu harus repot-repot mengikuti permintaannya. Lin Hai pun lalu mengatakan kalau dia seharusnya tahu tentang bagaimana dirinya selama 7 tahun dia bergabung di geng ini, apalagi mengingat kebaikan Longdi yang mau memungutnya di jalan saat dirinya berusia 8 tahun. Suatu hari, Longdi pernah bermimpi untuk menguasai Shanghai meskipun awalnya dia bukanlah siapa-siapa di kota ini. Dan meskipun Longdi telah mati, dia tidak bisa melupakan kebaikannya karena dirinya pernah bersumpah sewaktu kecil kalau jika ada yang memberikannya makanan, dirinya akan bersedia bertaruh nyawa demi dia. Jadi meskipun dirinya tidak bisa membalas kebaikan Longdi, setidaknya melalui anaknya balas budinya akan terbayarkan.
Surat peperangan yang diberitakan melalui surat kabar setidaknya bisa membuat orang-orang yang dulu pernah berjuang bersama dirinya maupun ayahnya tergerak hatinya untuk melakukan peperangan akhir dengan Zheng, meskipun kematian ada di depan mereka. Di bawah derasnya hujan, Fang dan Zheng pun akhirnya bertemu di suatu tempat. Fang pun tak menyangka kalau dirinya harus berhadapan juga dengan Lin Hai di pertarungan tersebut. Karena baik dirinya ataupun Lin Hai sama-sama tidak ingin hal ini terjadi. Akan tetapi, pertarungan ini pun telah digariskan oleh Tuhan. Jadi mereka berdua harus melakukan pertarungan demi tujuan mereka masing-masing. Sebuah tembakan dari Zheng yang mengenai tubuh Fang sempat menghentikan pertarungan di antara Lin Hai dan Fang, yang malah membuat Lin Hai marah karena kenapa Zheng malah mengganggu pertarungannya. Lin Hai pun memukulnya dan mengatakan kalau keberadaannya di sini hanyalah sebagai hutang nyawanya kepada ayahnya. Jadi setelah semua ini berakhir, dia tidak peduli lagi dengan dirinya. Mendengar hal tersebut, Zheng pun sangat marah, yang lalu menembak Lin Hai 2 kali hingga dia jatuh tersungkur di atas aspal. Fang yang tidak bisa menerima klan barunya diperlakukan seperti itu langsung berlari menendang tubuhnya dan mengatakan kalau dia hanyalah seorang pengecut karena telah memberikan surat peperangan ini kepada orang lain. Zhang mengatakan kepada Fang kalau dia berbeda dengan Lin Hai karena dia hanya bisa memakai kekerasan tanpa memakai otak. Dirinya memang tidak bisa bertarung sebaik Lin Hai, namun dengan sebuah alat semuanya bisa berakhir dalam sekejap. Lin Hai hanyalah seorang anjing peliharaan ayahnya, jadi lebih baik kalau dia mati seperti yang dia lakukan terhadap majikannya. Setelah kematian dirinya, tidak akan ada orang lagi yang berani mengusik keberadaannya. Namun dia tidak mau melakukannya dengan tangannya sendiri karena dia bisa memerintahkan siapapun untuk melakukannya. Tembakan dari Zheng tidak dihiraukan oleh semua orang yang ada di sana. Bahkan Fang hanya tertawa melihat hal tersebut karena sebenarnya sebelum peperangan ini, dia telah mempunyai sebuah rencana agar semua orang berada di pihaknya. Fang sebetulnya telah menemui Inspektur Rong sebelumnya dan memberikan kepingan emas penjualan rumahnya agar Inspektur Rong membantu dirinya untuk menangkap Zheng. Fang terpaksa melakukan itu karena dia tidak ingin Shanghai semakin kelam lantaran peredaran opium yang semakin masif di kota ini. Zheng sudah menerima surat perangnya dan seluruh warga kota Shanghai mengetahui hal itu, jadi dia pasti tidak akan berani macam-macam dalam pertarungan. Meskipun dirinya tidak akan kalah dalam pertarungan itu, dia tetap akan meminta bantuan polisi untuk mengamankannya. Jadi semua yang dia lakukan ini hanya demi menghancurkan Zheng selamanya. Dan sebelum film berakhir, Fang mengatakan kepada semua orang yang ada di sana kalau selama ini Zheng telah berkomplot dengan orang barat yang juga menjadi dalam pembunuhan ayah dan juga kakaknya. Zheng pun juga memaksa semua anggota asosiasi untuk menjual opium hingga mencelakai warga dan juga negara. Jadi dirinya melakukan suatu hal yang baik demi keadilan negara. Mulai hari ini dirinya lah yang akan menjadi penanggung jawab dari gangster Zhou. Jadi selama dia masih hidup, maka tidak ada yang boleh menjual narkotika di Shanghai. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ako persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!